Baik, di sini saya akan mencoba mengambil satu sampling ya dari pekerjaan tugas teman kalian. Yang saya ambil ini bukan berarti benar ya, cuma karena tulisannya bagus dan jelas ya, saya jadikan sampling saja ya. Ini kebetulan punyanya Maulid ya. Nah, tiga muatan positif ditempatkan pada titik-titik sudut segitiga sama sisi. Nah, di sini sudah digambarkan segitiga sama sisi, benar ya? Di mana sisinya itu adalah 10 cm. Kemudian besar muatan tersebut semuanya sama, yaitu 10 mikrokulom. Jadi karena tidak ada ambil-ambil apapun, maka 10 mikrokulom itu adalah positif ya, bukan negatif. Yang A, tentukan kuat medan dan juga potensial listrik. Kuat medan itu kira-kira apa lambangnya? Ya, E. E ya. Terus potensial listrik lambangnya apa? V, Pak. Apa? V ya. Terus B ya, usaha. Usaha kira-kira apa lambangnya? W. V ya, baik. V, bukan ya. W. Usaha, W, Pak. W. Tetapi dalam hal ini sebenarnya usaha yang usaha yang terkait itu adalah energi ya sebenarnya, energi potensial yang dimaksud. Baik, kita bahas mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Jadi nomor 1 ini ya seperti ini gambarnya sudah benar ya. Ada muatan Q1, Q2, Q3. Di sini diberi notasi A, B, C, terserah nggak apa-apa ya. Terus di sini ada D. Kemudian di titik-titik tengah inilah yang menjadi eh, letak P ya, yang kita akan tentukan berapakah medan listrik dan juga berapakah apa namanya kuat potensial listriknya ya. Baik, tentunya di sini kita perlu mengetahui dasar segitiga sama sisi ya. Titik tengah itu kan berarti titik beratnya ya. Titik beratnya itu berarti kalau di sini 10 cm ya dari sebentar ini biar biar enak ya. Nah, baik. Jadi di sebelah sini juga 10 cm ya. 10 cm. Di sini juga 10 cm. Berarti ini sudah benar bahwasan setengahnya itu adalah 5 cm ya. Titik beratnya terletak di sini titik beratnya ya. Nah, ini adalah titik beratnya. Maka titik berat itu kalau dari sisi ketinggian itu berapa kali tingginya segitiga? Sepertiga. Ya, tepat sekali. Sepertiga ya. Jadi ini sebenarnya titik berat itu materi apa ya? Materi SMA ya, fisika SMA ya. Sepertiga T ya. Sementara dari posisi horizontalnya berapa? Berapa kalinya alas? Setengahnya Iya, alas. jelas ya, setengahnya alas, benar. Jadi ini yang perlu kalian pahami ya, posisi titik tengah itu untuk segitiga sama sisi ya, itu adalah seperti ini. Nah, kalau di sini kalian sudah paham, nanti seterusnya lebih enak ya. Nah, berarti kan kalau di sini 10 cm, maka sini ke sini itu berarti adalah berapa? 10/3 ya. Gitu ya. Ya, seperti itu ya.
Kemudian dari A ke D itu adalah 5 cm, benar ya? Ini ya, 5 cm. Berarti dari sini ke sini berapa ketinggiannya? 2/3, Pak. Ya, 20 per 3 ya. Kenapa? Ya karena 2/3-nya T ya, sisanya kan ya. Kan kalau di sini sepertiganya T, maka di sini jelas adalah 2/3 dari 2/3 dari T. Oleh karena itu, ya 2/3 dikali 10, maka ini adalah 20/3. Baik, itu ya. Nah, kemudian pertanyaan pertama, tentukanlah kuat medan ya. Berapakah medan ya? Maka medannya adalah medan total, yaitu medan E1 ya. Atau karena Maulidsia di sini menulisnya ada EA, EB, EC ya, saya tulis saja. EA ditambah EB ditambah EC ya. Jadi ditambahkan saja EA ditambah EB ditambah EC. Di mana mungkin kita bisa mencari EA dulu ya. EA itu adalah K I per R kuadrat ya. Nah, berarti kita harus mencari tahu terlebih dahulu jarak antara A ya ke titik P. Berarti jaraknya adalah ini ya, garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus ini akan membentuk segitiga siku-siku ya. Seperti ini. Ini sebenarnya yang saya bahas ini adalah persoalan matematika biasa ya. Fisikanya di sini sebenarnya. Ya, kalau kalian menentukan berapakah jarak dari A ke titik P ini atau ke titik O ini ya, yang telah ditentukan oleh Maulidsia, saya balik lagi ke rumusnya Maulidsia aja ya. Nah, ini ya. Mana tadi? Nah, ini ya. AO ya. AO itu adalah AD kuadrat akar AD kuadrat ditambah DO kuadrat. Tapi masalahnya DO-nya ini sepertiga akar AB kuadrat min AD kuadrat. Kira-kira ini benar atau salah yang DO ini? Oh iya, maaf ya. Kelihatannya saya yang keliru ya. Saya kelirunya di mana coba? Tingginya, Pak. Tingginya belum diketahui. Oh, tepat sekali. Oke, terima kasih. Jadi, ya tadi saya salah persepsi. Ini tingginya ini belum tahu kita ya. Yang tahu adalah 10 cm itu di sisi-sisinya ya. Jadi, ini bukan 20/3. Artinya kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapakah T-nya ya. Nah, berapakah T-nya? Ya, tinggal dicari dari segitiga ini aja ya. Segitiga siku-siku ini ya. Jadi, ini segitiga siku-sikunya. Di sini 10, di sini 5 ya. Berarti benar yang ditulis Maulidsia tadi ya. Maulidsia ini adalah ini ya. Sepertiga dikalikan AB kuadrat min AD kuadrat. Sehingga nilai DO adalah 5/3 akar 3. Nah, ini sudah benar. Karena sepertiga dikalikan dengan Pitagorasnya. Jadi DO-nya di notis ya. DO-nya adalah 5/3 akar 3. Oke, kita tulis ya. Jadi DO-nya 5/3 akar 3. Kemudian ini juga sudah benar panjang AO-nya. AO itu merupakan garis miring ya. Atau jarak R ya. Dari A ke O ya. AD kuadrat ditambah DO kuadrat. 5 kuadrat ditambah 5/3
akar 3 dari sini tadi. 25 ditambah 25/9, 3, akar 100 per 3, benar. Akar 100 per 3, kemudian dijadikan menjadi, oke, 10 per 3 akar 3. Baik. Ini kira-kira menurut kalian ya, penyederhanaan dari akar 100 per 3 menjadi 10 per 3 akar 3 sudah benar atau salah? Ya, balik lagi kita ya. Akar 100 per 3 ya, itu sama dengan 10 ya. 10 akar 1 per 3 ya. Atau 10 ya 10 per akar 3 seperti ini ya. Kemudian dikalikan dengan bilangan mutlaknya ya, seperti yang ya sudah benar berarti. Jadi ini jawabannya sudah benar, 10 per 3 akar 3 AO-nya. Nah, kemudian nah ini ya yang menjadi agak kurang tepat itu adalah ya kita tentukan dulu berapakah E-nya. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, ini kita hitung dulu berapakah EA ya. EA itu adalah K dikalikan dengan Q-nya. Q-nya tadi 10 ya. 10 kali 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi AO ya. AO tadi besarnya adalah ini ya, 5 per 3 akar 3 kuadrat. 5 per 3 akar 3 kuadrat berarti 25 per 9 dikalikan 3. 25 per 9 dikalikan 3 berarti 25 per 3. Coba ya, kalau saya salah dalam menyebutkan sesuatu, tolong langsung diinterupsi ya. Oke? Baik. Iya, Pak. Jadi ini adalah besarnya EA ya. K dikalikan 10 kali 10 pangkat minus 6 per 25 per 3. Atau menjadi apa? 3K dikali ya 3K 10 kalikan 10 pangkat min 6 per 25. Baik, ini untuk EA ya. Kemudian kita mencari EB. EB ya sama ya rumusnya. K dikalikan Q-nya juga sama. 10 dikalikan 10 pangkat minus 6 dibagi berarti jarak antara B ke O ya. Tadi sudah diketahui melalui perhitungannya Maulidiyah, jarak dari D ke O ya. D ke O mana tadi? D ke O ini 5 per 3 akar 3. Ya, berarti ya sebenarnya belum dihitung detail ya. DO itu sepertiga aja 2 itu tadi ya. Atau gini aja ya, supaya lebih mudah, kita hitung secara keseluruhan dulu ya. Secara keseluruhan itu berarti ya, dari jawabannya Maulid tadi ya,
2/3 dikalikan 5 akar 3. Jadi panjangnya ini tadi ya, panjangnya BO itu adalah 2/3 dikalikan 5 akar 3. 5 akar 3 atau panjangnya adalah 10/3 akar 3. Maka ini diletakkan di sini 10/3 akar 3 tapi kuadrat ya. Sehingga menjadi sama dengan K dikalikan 10 kalikan 10 pangkat minus 6 dibagi 10 kuadrat 100, 3 kuadrat 9. 3 berarti 100 akar 3 ya. Seperti ini. Dan yang terakhir EC ya. EC itu berarti nilainya kira-kira sama kayak siapa? Halo? EA ditambah. Iya, tepat sekali. Nilainya sama kayak EA. Kenapa? Karena besar Q-nya sama. Kemudian besar R-nya juga sama. Sehingga sebenarnya jawaban dari jawaban E ya, itu adalah apa? 2 kalinya EA, karena nilai EA sama EC sama ya, ditambah nilai EB. Saya cek lagi ya. Ini tadi itu adalah jarak dari A ke O ya. Coba kita cek lagi. Jarak dari A ke O itu 10/3 akar 3 ya. Saya tadi salah. Mana tadi? Ini ya, jarak dari, maka ini adalah sebentar. Oh, berarti nilainya sama ini ya. Ini tadi salah nih. 10/3 akar 3 kuadrat. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat ya. Ini ya. Nah, kalau sama berarti apa? Berarti nilainya adalah 3 kali EA. Kenapa? Karena R-nya AO, R-nya CO, dan R-nya BO itu nilainya sama. Maka nilai E total ya, nilai E total itu adalah cukup 3 dikalikan EA, di mana 3 dikalikan K dikalikan 10 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R-nya tadi ya. 10/3 akar 3 kuadrat tadi adalah 100/3. Berarti ini ya, 100/3 ya. 3-nya bisa dicoret, coret. Kemudian ya ini 100-nya bisa dioperasikan ke atas ya. Menjadi 10 pangkat minus ini ya 10 pangkat minus 8 ya. 10 pangkat minus 8 dikalikan 10 jadinya 10 pangkat minus 7, sehingga nilai E-nya itu adalah 10 pangkat minus 7 K. Baik, dari sini ada pertanyaan atau koreksi, silahkan. Pak Fandi, Ya. yang panjang BO itu Pak, Mm-mm. 2/3 dikali tingginya segitiga ya Pak? Panjangnya siapa? BO. Iya. Baik. Panjangnya BO adalah 2/3 dikalikan tingginya segitiga. Ya.
Coba kita cek ya. Soalnya tadi saya ini ya, 2/3 dikalikan Sudah benar, tingginya Pak. segitiga. Kenapa? Sudah benar, Pak. Terima Sudah kasih. benar ya? Ya, Ya, tingginya segitiga kan ini ya, 5/3 ya. iya, Ya, Pak. baik. Ya, Jadi Pak. 5/3. Jadi kan 10/3 kan ya? Ya, seperti itu ya. Iya. Baik, ada lagi yang ditanyakan. Jadi soalnya berpikirnya sederhana saja ya. Jadi nyari E letaknya di situ, maka ya seperti itu ya. Nah, Pak, kemudian seperti ini ya. Saya belum selesai ya. Nah, kemudian ini gambarnya saya hapus dulu. Saya gambar lagi yang bagus. Nah, ingat ya, E itu punya arah ya. Jadi, misal saya gambar lagi seperti ini. Di sini ya. Nah, ini positif ya. Nah, ingat E itu, titik muatannya P itu dianggap positif atau negatif? positif. Positif. Berarti untuk EA ya, ini tadi EA, ini EB, ini EC ya. Arahnya kemana? Menolak, Pak. Menolak ya. Berarti menolak itu serong ke sana ya. Iya. Ini adalah EA ya. Baik. Kemudian nilai EB ini juga positif ya. Karena dia positif, berarti kemana? Ke bawah. Ini adalah EB ya. Dan yang terakhir EC ya. EC karena juga dia positif, maka dia seperti ini ya. Nah, ini nilainya EC. Nah, begini ya. Tanpa kalian ini seharusnya ini dikonversikan ya menjadi ini nanti menjadi ada EA. Jadi ini ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Berarti ini EA nanti dikonversikan menjadi ada EAX dan seterusnya, EAY dan seterusnya. Tanpa memerhatikan itu, begini ya. Ini kira-kira EA dengan EC itu bisa langsung dicoret nggak menurut kalian? Ingat ya, besarnya sama, sudutnya pun juga sama. Ya, bagaimana menurut kalian? Bisa mungkin. Oke, ada yang punya pendapat lain? Mungkin ada yang berpendapat tidak bisa? Ya, kalaupun saya jabarkan dia menjadi apa? Menjadi eh, EX ya. EX itu berarti di sini ya dia. EAX gitu ya. Kemudian di sini ya. Dia punya ECX ya. Jadi yang saling menghilangkan itu adalah komponen X-nya saja. Coret, coret ya. Ingat yang saling menghilangkan itu hanya komponen X-nya. Kenapa? Karena komponen Y-nya mereka berdua malah konstruktif atau sama, tidak saling berlawanan. Jadi ini ya, ini adalah A EAY-nya dan ini adalah EAC-nya. Jadi secara keseluruhan ECY. Jadi secara keseluruhan tidak boleh langsung di apa namanya dicoret karena yang bisa dicoret itu hanya komponen
X-nya saja. Di komponen X itu kalau ada arah seperti ini ya, maka keduanya berlawanan. Tetapi kan kalau di komponen Y, keduanya sama-sama cenderung ke atas ya, maka keduanya memiliki arah vertikal yang ke atas. Sehingga yang perlu kita cari itu adalah nilai ininya ya, nilai E vertikalnya. Sehingga apa? E horizontalnya nggak ada nilainya. Yang ada hanyalah nilai E vertikal. Maka nilai E vertikal itu adalah nilai dari semisal ke bawah itu saya anggap negatif gitu ya. Maka negatif dari siapa? Negatif dari EB. EB di sini saya tidak kasih embel-embel vertikal ya, karena memang dari sononya, ya memang dari sininya, dari sisi simetrisnya itu dia sudah vertikal sendiri ya. Ditambah 2 dikalikan EA vertikal ya. Nah, di sini EA-nya saya kasih vertikal, kenapa? Karena awalnya kan dia serong ya, maka yang diambil hanya vertikalnya saja. Kemudian saya kasih 2, karena nilai EA vertikal sama dengan nilai EC vertikal. Maka maka ditulis salah satunya saja, tetapi tidak dikalikan 2. Nah, kemudian kita hitung ya. Min E6, min EB-nya tadi adalah ini ya. Jadi nilainya adalah ini tadi ya. Ya, itu ya. Min K dikalikan. Intinya K sama 10 pangkat 10 min 6-nya itu adalah menjadi konstanta, maka saya jadikan keluarkan aja ya. 10 kalikan 10 pangkat min 6 itu adalah konstanta dimiliki oleh EB maupun EA ya. Sedangkan di nilai di bawahnya ini adalah tadi berapa? 3/100 ya. Tetapi minus ditambah 2 kali. Nah, ini hati-hati ya. Kira-kira saya kalikan dengan berapa vertikalnya ini? Sin 30. Sin 30. Ya, kenapa? Kenapa kok sin 30 nggak sin 60? Ya baik, saya tanya ya. Sekarang ini sudutnya berapa di sini? 30. 30. Ya, kenapa kok 30? Itu Halo? yang jaraknya antara yang itu kan 90 Pak, terus yang situnya 30. Kan di tengah-tengahnya gitu. Enggak ding. Ya, baik. Eh, saya lihat gambar yang lebih lebih jelas ya. Baik. Jadi yang kita diskusikan tadi itu adalah sudut ini ya. Sudut yang tanda panah ini, kemudian ada ini aja saya ambil kembali gambarnya. Uh, ya baik, saya bingung nih. Ini aja ya. Nah ini ya. Nah gini ya. Baik. Sudah jelas ya bahwasanya kalau kita lihat maka sudutnya sama dengan ini ya, di mana ini sudutnya adalah setengah dari 60. Karena apa? Karena
total total di sini itu adalah 60, maka ini adalah 30, maka ini adalah 30. Maka sin 30 berapa? Setengah, Pak. Setengah. Ya, baik, setengah ya. Berarti ini setengah. Seperti ini ya. Setengah, maka bisa diapakan? Coret. Dicoret ya. Dicoret, maka tinggal apa? Tinggal EA ya. Maka EA-nya berapa? EA-nya kira-kira sama nggak dengan min 3/100 ini? Sama, Pak. Sama, berarti ya apa hasilnya kira-kira? Ini adalah min 3/100 ditambah 3/100. Bisa saling menghilangkan ya. Maka ternyata E secara keseluruhan itu adalah 0. Kenapa? Karena secara vertikal, ini vertikal ya, secara vertikal tadi mereka saling menghilangkan ya. Dan juga yang horizontal tidak usah kita hitung ya, pasti dia saling menghilangkan. Jadi jawaban yang paling tepat itu ya, jawaban yang paling tepat itu adalah 0 ya. Bukan yang ini, karena ini tadi kita tidak memperhatikan arahnya, sementara medan listrik itu adalah besaran vektor yang harus memperhatikan arahnya, sehingga harus dihitung arah vertikal maupun horizontalnya. Baik, ada pertanyaan atau koreksi, silahkan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Ya, baik. Pertemuan kali ini sengaja saya rekam supaya nanti kalian bisa mereview kembali ya, sehingga nanti persiapan kuisnya bisa lebih baik lagi. Nanti bisa saya share di YouTube mungkin ya, seperti itu. Baik, jadi Politia jawaban E-nya adalah 0. Good. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ditanya berapakah nilai V ya. Nilai V tentunya penjumlahan ya. V sama dengan VA ditambah VB ditambah VC ya. Jadi V itu kan rumusnya apa? Tinggal apa? V sama dengan apa? A dikalikan Q dibagi dengan R saja. Sementara tadi kita sudah ketahui bersama bahwasanya ya, jarak dari A ke O, kemudian jarak dari C ke O, dan jarak dari B ke O itu nilainya apa? Sama ya. Maka nilai R-nya juga pasti sama, dan juga nilai Q-nya itu juga pasti sama. Maka apa? Maka nilai VA, VB, dan VC itu pasti sama. Maka tinggal dikalikan saja. 3 dikalikan V ya, sama dengan 3 dikalikan K dikalikan Q-nya tadi 10 pangkat 10 minus 6 dikalikan R-nya ya. R-nya tadi berapa ya? Kalau kita lihat tadi ya. Sama dengan R-nya AO ya. 10/3 akar 3. Ini ya. 10/3 akar 3. Berarti kan 3-nya bisa dicoret ya. Kemudian 10-nya juga bisa dicoret. Ya, tinggal. Mohon maaf, Pak. Ya. Yang itu kan 10/3, jadi 3-nya naik, Pak. Jadi nggak bisa dicoret. Ah, iya, tepat sekali. Good.
Ya, terima kasih koreksinya. Ya, benar. Jadi hanya 9. Yang bisa dicoret adalah siapa? 10-nya saja. 10-nya saja. 10-nya. Benar. Jadi ini adalah langsung saya kalikan bilangan sekawannya saja ya. Akar 3 itu nggak boleh ada di bawah, berarti jawabannya adalah berapa? 9/3 akar 3 ya sekawannya ya. K dikalikan 10 pangkat minus 6. Atau 9/3 adalah 3 ya. 3 akar 3 10 pangkat minus 6 K dengan satuan volt. Ya, baik. Jadi untuk nilai V-nya adalah 3 akar 3 dikalikan 10 pangkat minus 6 K volt. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ini Hasilnya 27 akar 3, Pak. 27 akar 3 ya. 27 akar 3. 27 dari mana? Dikali K, Kak. Dikali K, Pak. Makanya 27 akar 3. Oh iya. Maaf, Pak. Kan nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. ya. 9 kali 10 pangkat 9 27. Ya, nggak apa-apa ya dijabarin seperti itu. Sampai sini aja sudah saya benarkan. Baik. Saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Hitung usaha yang diperlukan untuk membawa muatan minus 2 mikrokulom dari posisi tak berhingga ke titik di tengah-tengah segitiga. Baik. Ini Maulidsia ya. Ini jawab delta EP delta V ini sudah pernah saya ajarkan belum? Ya, halo. Iya, Pak. Sudah pernah saya ajarkan belum yang ini? Yang minus Q dikalikan delta V ini. Saya juga lupa, Pak. Ya, terus dapat rumus ini dari mana? Iya, Pak. Saya lihat itu, Pak. Lihat-lihat. Terus kan eh, akhirnya tuh, oh caranya kayak gitu. Ya udah, Pak. Saya pakai caranya, Pak. Ya, harus dipegang konsep dari slide saya sebelumnya ini ya sebenarnya. Jadi, ya gimana ya? Ya ini ya. Ini adalah energi potensial listriknya ya, usahanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kemarin ini ya. Energi potensial yang dimiliki Q pada jarak R dari pusat bola, di mana U-nya, tadi kalau kita lihat dari pertanyaannya,
Usaha yang diperlukan untuk membawa muatan dari posisi tak berhingga ke tengah-tengah segitiga. Ingat dulu sudah pernah saya ajarkan sedikit yang tak berhingga ya. Maka kalau tak berhingga, UR0-nya itu dianggap sangat jauh sekali, maka dianggap berapa? 0 ya. Baik. Nah, maka kemudian akan menjadi seperti ini ya. Jadi Q dikalikan Q-nya per 4pi epsilon 0 ya. Ya, ini K-nya maksudnya ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan ke kalian ya. Rumus yang disampaikan oleh Maulidja tadi benar. Tetapi asal-usulnya dari mana? Asal-usulnya seperti yang sudah saya ajarkan ini ya. Jadi, kenapa kok usaha itu menjadi negatifnya dari energi potensial? Karena negatif itu berasal dari energi potensial awal yang karena dia tak berhingga, itu nilainya menjadi 0. Maka di sini nanti R, R-nya itu adalah dari tak hingganya, sehingga 1 per tak hingga itu adalah 0. Maka rumusnya tinggal menjadi ini ya, Q dikalikan 1 per 4 pi epsilon 0 itu K ya. Q dikalikan K, Q per R. Atau Q dikalikan dengan V. Paham dari sini? Nah, V-nya kita masukkan nilai V yang tadi. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau saya memberikan soalnya tidak ke yang tak berhingga, ya, maka bukan seperti itu nanti caranya ya. Kalau titik awalnya adalah berhingga, semisal nilai berhingganya itu adalah 5 ya, ya maka R kecilnya itu bukan 0, tetapi 5, sehingga nanti ada nilainya 1 per R dikurangi 1 per 5, semisal dengan catatan nilai energi potensial awal telah diketahui. Baik, seperti itu ya. Iya, Pak. Semoga bisa dipahami. Kemudian soal nomor 2 dan nomor 3 itu mudah. Hitung kapasitansi pasangan pelat yang ukurannya 0,5, gampang lah ini ya. Kapasitansi itu apa nilainya? C sama dengan apa? Epsilon 0 dikalikan A dikalikan berapa? Epsilon 0 dikalikan A dibagi apa? Dibagi D. Tetapi ingat ya, ini udara itu tidak sama dengan vakum. Maka harus ada apa? Harus ada nilai kappa ya. Dulu juga sudah saya presentasikan nilai kappa dari setiap partikel itu mana ya? Enggak ada. Ini ya. Udara itu nilai konstanta dielektriknya 1,006 ya, mendekati vakum lah ya. Tetapi tidak boleh kalian menyamakan dia dengan vakum ya. Jadi nanti rumusnya bagaimana? Rumusnya ya ditulis C sama dengan kappa dikalikan epsilon 0 dikalikan A per D. Jadi kapanya tetap harus ditulis 1,0006 untuk membedakan dia dengan vakum ya. Kalau vakum kan berapa? 1 ya. Epsilon 0-nya berapa? 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kalian tulis epsilon 0 saja sudah saya benarkan ya. Kemudian A-nya tadi 0,1 dikalikan 0,1 ya. 0,1 dikalikan 0,1 ya. Dibagi D-nya. D-nya tadi 5 mm atau 5 kali 10 pangkat minus berapa? 3 ya. Maka jawabannya adalah 10 pangkat minus 3-nya naik ke atas, maka jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 menghilangkan ini 2, berarti tinggal 10 ya. 10 dibagi 5, 2. Berarti jawabannya adalah 2,5
0,012 epsilon 0 farad. Coba dikoreksi apakah awang-awang saya tadi benar? Ya, 10 pangkat 3-nya tadi jadi positif ya. Positif menghilangkan minus 2 di atas jadi 10 ya. 10 dibagi 5, 2. 2 dikalikan ini jadinya 2 kali 0,012 epsilon 0 farad. Ya, saya kira benar ya. Baik, gampang ya soal nomor 2 ya. Ada pertanyaan sebelum saya menginjak ke soal nomor 3? Ya, jawabannya Maulidsia ini ya benar lah ya. Sudah. Pokoknya saya melihat ada tulisan ini 1,0 kali 10 kali 8, dan seterusnya kali 10 ini tanpa saya perhatikan hasilnya, saya benarkan lah. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Baik, terakhir soal nomor 3. Watt medan listrik antara dua plat kapasitor dipisahkan oleh bahan dielektrik dengan nilai kappa 3,75, di mana kuat medan listriknya tadi 9,21 kali 10 pangkat 4 volt per meter ya. Kuat medan listrik itu E ya. Kedua plat terpisah sejauh 1,95 mm dan masing-masing mengandung muatan 0,775 mikrokulom. Tentukan kapasitansi kapasitor ini dan luas masing-masing plat. Baik, jadi di pertanyaan yang ketiga ini diketahui nilai E ya. Kemudian diketahui nilai Q, kemudian diketahui nilai kappa dan D ya. Nilai kappa dan nilai D. Kemudian ditanyakan berapakah nilai apa ya? Kapasitansi ya? Kapasitansi dan A ya. Nilai C dan apa? Nah, ini ya. Oke. Abio mana Abio? Coba kalau mau dapat kapasitor pakai rumus apa Abio? Nah, hilang ya. Ya, Aditya. Ya, Pak, hadir, Pak. Abio ya ini ya. Abio. Iya. Abio dapat kapasitor atau A dulu ngerjakannya? Yang mana dulu? Em, Kalau saya kemarin itu, Pak, cari apa? C-nya dulu. Nilai apa? C. C. Ya baik. C pakai rumus apa Abio? Kemarin K kali K, Q per V. K dikalikan Q per V. C sama dengan K. Ini K kappa atau K yang apa ini? Konstanta Kappa, Pak. dielektrik. Oh, kappa ya. Kan dielektrik dulu, Pak. Iya. Dikalikan Q per V. Ini rumus dari mana Abio? Di buku Migrajudin, Pak, kalau nggak salah. Saya kemarin nyari-nyari di situ, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Abio ya. Iya, Pak. Coba Aditya. Aditya mana Aditya? Ya, Ayu Fitri ya mana Ayu Fitri ya? Iya,
Pak. Ayo Fitria, kemarin soal nomor 3 nyari C dulu atau A dulu? Sebentar Pak, saya bukakan catatan. Ya, baik. Kemarin nyari C-nya dulu Pak. Pakai rumus apa C-nya? Pakai rumus Q per V. Pakai rumus Q per V. Ya, pakai rumus Q per V ya? Iya Pak. Q per V. Terus Jadi kemarin itu nyari V-nya dulu itu pakai yang rumusnya E Pak. E diapakan? Pakai yang E sama dengan V per D. Jadi nanti V-nya ketemu E kali D. V itu E kali D. Ya, benar ya. V itu E kali D. Ya. Oke, berarti ya benar. Ini di slide saya sudah saya lampirkan ya rumusnya sebenarnya di ini ya. Ini bisa kalian lihat ya. V ini ya. Saya copy aja ya. Nah ini ya. Jadi V itu adalah E dikalikan D ya. Ya ini kan sudah umum ya. V sama dengan E kalikan D. Kemudian kita masukkan ke persamaan C-nya. Ini ya. Jadi C-nya itu adalah Q dibagi nilai E dikalikan dengan D. Baik, dari sini ada pertanyaan? Kalau misalnya A-nya jawabannya beda. Halo? Kalau misalnya saya cari dari A-nya dulu, Pak, apakah jawabannya berbeda, Pak? Harusnya sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Harusnya sama ya. Ya, begini ya prinsipnya ya. Jadi, kalau kalian melihat ada nilai, ini ada nilai E0 ya. Kalau dia konstanta, kalau dia menyatakan ada konstanta dielektrik, maka kalian harus melampirkan nilai kapanya atau konstanta dielektriknya di samping nilainya epsilon 0 ya, dimanapun epsilon 0 itu berada. Nah kan kebetulan di rumus umum ini, ya, ini belum diberikan catatan nilai konstanta dielektriknya, maka kalian harus mencantumkan, semisal di sini ya, kebetulan epsilon 0-nya itu terletak sebagai pembilang atau di atas ya, ya maka kapanya di sini. Nah kalau kalian menggunakan rumus ini, V sama dengan Q
memiliki D per epsilon 0A, maka nilai kapanya di mana? Di pembilang atau penyebut kira-kira? Penyebut. Di penyebut, tepat sekali. Itu prinsipnya ya. Jadi kalian mau mencari yang mana dulu boleh ya, misalkan prinsipnya adalah seperti ini. Nah, kalau tadi siapa? Maulidsia. Maulidsia nyari nilai A dulu bagaimana caranya? Dari E-nya itu, Pak. Ya. Nol koma 775 itu tadi apa ya? Oh, Q-nya ya. Oke, E sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Baik, tetapi nampaknya Maulidsia ini tidak mencantumkan konstanta dielektrik ya Iya, Pak. di dalam perhitungan untuk mencari A ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi itu konstanta dielektrik itu harus konstan dipakai dimanapun ya, karena dia karena begini ya, A ini sudah menjadi apa ya, sudah menjadi persoalan di dalam kapasitornya ya, di mana kapasitornya itu sendiri antara A sama A itu sudah dipengaruhi oleh konstanta dielektrik. Seperti itu. Baik. Saya cukupkan dulu pembahasan tugasnya ya. Sudah hampir memakan 2/3 waktu kita ya. Ya, jadi intinya insya Allah soal-soal yang akan saya keluarkan di minggu depan itu tidak jauh berbeda dari apa yang sudah saya ajarkan ya. Cuma kalian harus jeli saja kira-kira apa yang saya improve ya dari soal tersebut sehingga tidak persis sama dengan apa yang sudah saya berikan ke kalian. Maka untuk kuis minggu depan itu babnya adalah dimulai dari potensial ini ya, potensial dan kapasitor. Baik, untuk kuisnya ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya hari ini. Materi hari ini masih termasuk dalam materi kuis ya, jadi harap diperhatikan dengan baik-baik. Oh iya, maaf, ini kelas ini yang lalu sudah sampai pengosongan kapasitor belum? Atau pengisian kapasitor belum? Sampai pengosongan. Oh baik, saya ajarkan yang pengisian ya. Ini kok gini? Baik. Baik, sekarang saya akan ajarkan tentang pengisian kapasitor. Seperti yang saya terangkan minggu lalu ya, ingat-ingat ya, pengisian kapasitor itu sama aja kayak power bank kalian itu digunakan untuk mengisi handphone kalian ya. Maka
Semisal kalau saya menggambarkan ada power bank ya, PB ya, maka bagaimana caranya untuk mengisi power bank kalian supaya power bank kalian itu kembali penuh? Bagaimana caranya? Dihubungkan ke sumber listrik, Kak. Pak. Dihubungkan kemana? Ya, dihubungkan ke sumber tegangan. tegangan. Nah, dalam hal ini sumber tegangan kan macam-macam ya. Kalau kalian di rumah ya, maka sumber tegangannya berapa volt? Halo? 220 volt. 220 volt. Benar ya. Nah, kalau kalian di mobil kira-kira power bank kalian bisa diisi nggak kalau di mobil? Ya, halo? Nggak bisa, Pak. Malah kesedot isi power bank-nya. Kenapa kok kesedot? Ya, ayo. Gimana? Kalau di mobil kira-kira bisa diisi nggak kapasitor power bank-nya? Nggak bisa, Pak. Kalau Ya. kalau isi handphone itu bisa, tapi lama sekali. Oh gitu. Baik, ada yang pernah nyoba ngisi power bank di mana? Di mobil dengan colokan yang sama kayak handphone? Kalau di mobil nggak pernah, Pak. Tapi kalau di bis pernah, Pak. Ngisi apa? Ngisi power bank. Iya, pernah ngisi power bank, tapi di bis. Keisi nggak? Keisi, Pak, tapi lama. Oh iya. Nah, tadi Ayu Fitria ya. Ayu Fitria pernah ngisi power bank di mobil nggak? Pernah, Pak. Tapi Terus malah isi power bank saya itu malah nambah sedikit. Malah kesedot gitu, Pak. malah turun atau naik? Turun, Pak. Malah turun ya. Ya, jadi prinsipnya begini ya. Ini power bank kalian ya. Ini kapasitor ya. Kapasitor itu kan tempat untuk menyimpan muatan sementara ya, tidak lama. Makanya power bank ya. Jadi bisa diisi, bisa di. Nah, ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Kalau sumber tegangannya rumah 220 volt, maka gambarnya begini harusnya ya. Ini kapasitornya. Kemudian ini adalah sumber tegangan 220 volt. Itu simbolnya seperti ini. Nah, naik turun gitu ya. Nah, kalau gambar seperti ini, itu simbol dari sumber tegangan yang DC. DC itu arus arah atau direct current. Kalau rumahan itu kan AC ya. AC itu kan alternating current. Nah, AC itu gambarnya ya naik turun gitu. Kalau ini DC. Nah, harusnya normalnya ya, entah di bis atau di mana, di mobil ya, itu kira-kira ada sumber tegangannya nggak? Ada pasti ya. Sumber tegangannya AC atau DC? Ya, mungkin belum saya jelaskan di TTL ya. Sumber tegangan yang ada di mobil itu adalah sumber tegangan arus arah atau DC ya. Atau biasanya berapa? 12 volt ya. Kalau di rumahan kan berapa? 220 volt. Jadi harusnya ya, harusnya kalau power bank dianukan ke dalam mobil itu harusnya bisa ya, walaupun karena dia cuma 12 volt, maka mungkin daya isinya sangat sangat lama. Adapun kalau semisal malah berkurang ya, ya mungkin itu tidak ideal ya. Tidak ideal itu berarti ada sesuatu yang miss di situ. Baik, jadi minggu lalu kalau tidak salah sudah saya jelaskan bagaimana komparasi atau perbandingan cara menggambar rangkaian pengisian kapasitor dengan cara menggambar rangkaian pengosongan kapasitor ya. Jadi cara gambarnya filosofinya adalah seperti itu ya. Kalau pengisian kapasitor ya
Kenapa kok ada simbol ini di sini ya, sumber tegangan? Ya karena pengisian kapasitor itu memerlukan sumber tegangan untuk mengisi muatan di dalam kapasitor tersebut. Nah, tetapi ya untuk mengisi kapasitor boleh nggak kita sambil ngisi itu sambil 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 ngecas HP. Jadi HP-nya itu dihubungkan ke power bank itu bisa nggak? Ya, jadi pertanyaan saya begini ya. Power bank kalian colokkan di sumber listrik atau sumber tegangan. Sementara kalian colokkan HP kalian ke power bank. Itu tindakan yang berguna atau tidak? Tidak. Ya, tidak ya. Ya sama saja, berarti power bank-nya itu cuma sebagai perantara saja. Jadi power bank-nya tidak akan terisi, atau kalaupun terisi tidak optimal ya. Jadi makanya di sini ada yang namanya saklar, tetapi saklarnya diputus. Artinya power bank kalian itu untuk sementara waktu ya tidak dihubungkan dengan sumber HP kalian ya. Di mana R itu adalah beban ya. Beban itu ya semua alat listrik itu adalah beban ya, termasuk HP kalian. Baik, jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang rangkaian pengisian kapasitor. Kemudian yang perlu kita perhatikan ya, V resistor itu adalah I dikalikan R. Ya, ini sesuai dengan hukum yang umum ya. V sama dengan I kali R. Kemudian kapasitor, V kapasitor itu adalah Q per C. Itu dari rumus apa? C sama dengan Q per V ya. Nah, oke, benar ya. Sehingga V0 itu siapa sih? V0 itu adalah V dari ini ya. V dari ini. V dari sumber tegangan. Jadi V dari sumber tegangan itu nilainya itu akan dibagi IR ditambah IC, dibagi ke V resistor atau V dan V kapasitor atau ini ya. Jika saklar ditutup, maka hubungan antara tegangan sumber, tegangan kapasitor, dan tegangan resistor itu adalah V0, V resistor ditambah V kapasitor. Atau V resistor tadi ini ya, I kalikan R, V kapasitor itu adalah Q dibagi dengan C. Baik, saya langsung saja. Kemudian, kita akan mengalihkan ruas kiri, yaitu V0, dan ruas kanan, V resistor dan V kapasitor itu dengan D per DT. Maka ini apa? D per DT ya. Ini jadinya ya. Seperti ini. dV0 per DT, DI per DT, harusnya kan ini I kali R ya. R-nya itu dianggap konstanta, yang bisa diturunkan terhadap T itu I-nya. Kemudian, tadi kan Q per C awalnya. Ini ya, Q per C. Sepertinya menjadi konstanta yang dianggap bisa untuk diturunkan terhadap T itu adalah Q. Baik. Kemudian, kalau saya tanya ke kalian ya, turunannya 5X berapa? 5, Pak. Oke, tepat sekali ya. Turunannya 5X terhadap X itu 5. Kalau saya tanya, berapakah turunannya 5 sekarang? 0, Pak. Tepat sekali. Maka kenapa ini 0? Karena V0 diturunkan terhadap DT, di mana V0 itu tidak memiliki variabel T sedikit pun. Sama seperti 5 ini ya. 5 ini kan tidak memiliki variabel X sedikit pun ya. Jadi berapapun nilainya ya, kalau saya turunkan terhadap X, maka nilainya 0. Maka V0 ini kan tidak memiliki variabel T ya. Jadi kalau tidak memiliki variabel pendiferensialnya ya nilainya 0, seperti itu. Kemudian DI per DT tetap ya seperti ini. Nah, kemudian ini, hati-hati ya. DQ per DT itu adalah sebuah pengertian atau definisi dari I. Maka kenapa kok ini berubah jadi I? Ya karena definisinya seperti itu. Jadi definisi I
itu adalah perubahan muatan ya yang mengalir seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalian bayangkan ya, arus itu apa sih? Kuat arus. Kalau secara matematika, kuat arus itu dq per dt. Tapi kalau secara fisis, maka kalian harus bisa membaca persamaan matematika ini. Jadi bayangkan, arus listrik itu ya sama kayak arus air. Kalau arus air kan air yang mengalir terhadap waktu ya. Nah, kalau ini apa? Arus listrik itu ternyata yang mengalir adalah muatan. Maka membacanya bagaimana? Kuat arus itu adalah banyaknya muatan ya. Jadi muatan, ada banyak muatan ya yang mengalir ya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dq per dt itu adalah definisi dari I. Baik, kemudian ya pindah ruas ya. Maka ya ini hati-hati ya. Yang memiliki variabel sama dengan DI itu adalah I ya, maka dijadikan sebagai satu ruas. Jadi DI per I sama dengan minus 1 per RC dikalikan DT. Nah, kemudian untuk menghilangkan nilai D-nya, atau kalau secara integral ya, itu untuk menjumlahkan maka diintegralkan ya. Maka integral DI per I sama dengan min 1 per RC integral DT ya. Jadi yang ini itu siapa yang diintegralkan? Ya nggak ada ya, yang diintegralkan itu ya dt itu sendiri. Karena R sama C itu tidak memiliki variabel T. Maka yang diintegralkan adalah ya si dt itu sendiri. Berbeda dengan ruas kiri. Ruas kiri itu I itu memiliki variabel sama dengan pengintegralnya yaitu DI ya. Ya maka yang diintegralkan adalah seper I-nya. Maka integral dari 1 per I itu adalah ln I ya. Dan kemudian integral dari dt ya akan menghasilkan besaran baru yaitu besaran T. Kemudian kita masukkan batas atas batas bawahnya menjadi ln I per I0 sama dengan min 1 per RC dikalikan dengan T. Baik, dari sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ya, maka apa? V kapasitor itu berarti apa? V0 min V resistor. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar ya. Pak. Jadi dari sini nanti akan dibawa ke sini ya. Nah, jadi V kapasitor itu adalah V0 min V resistor. Atau V0 min V resistor tadi apa? I dikalikan dengan R. Sekarang kita fokus ke V kapasitor ya. Jadi kan kita ingin mencari V kapasitor nih ya. Maka ya kita substitusikan nilai I-nya yang terdapat di dalam ini tadi ya. Nah, ini kalau kalian substitusikan metodenya sama kayak minggu lalu. Semoga kalian masih ingat ya. Untuk menghilangkan ln ya, maka ruas ini dikalikan eksponensial. Maka eksponensial dan ln itu akan saling menghilangkan. Tetapi karena di ruas kiri sudah dikali eksponensial, maka di ruas kanan juga harus dikali eksponensial. Maka ini itu harusnya menjadi apa? I per I0 sama dengan eksponensial dalam kurung min 1 per RC dikalikan T ya. Seperti itu. Jadi min 1 per RC dikalikan T. Nah, berarti I itu apa? I itu tinggal ini ya. I0-nya naik ke atas ya. Maka I0 dikalikan eksponensial, nah ini ya, dikalikan min 1 per RC dikalikan dengan T. Oleh karena itu, ini nanti akan disubstitusikan ke nilai I yang ada di sini. Maka nilai I-nya menjadi ini ya.
atau sama dengan yang saya tuliskan tadi. I0 dikalikan eksponensial min TRC dikalikan dengan R ya, R yang ada di sini. Ya, maka nilainya, ingat ya, I0 dikalikan R itu bisa ditulis dengan apa? Dengan nilai V0. Maka muncullah V0 min V0 dikalikan E min T per RC. Atau V0-nya bisa kita keluarkan sehingga menjadi V0 dikalikan 1 min eksponensial min TRC. Nah, jadi seperti inilah bagaimana gambaran dari penurunan rumus untuk mendapatkan berapa sih tegangan kapasitor ya yang diperlukan ya untuk mengisi kapasitor tersebut. Kemudian kalau kita lihat grafiknya, di grafiknya ini bisa terlihat jelas bahwasanya seiring dengan berjalannya waktu di sumbu X ya, maka nilai tegangan itu ya tegangan apa maksudnya? Tegangan yang ada di dalam siapa? Kapasitornya ya. Tegangan yang ada di power bank-nya ya. Itu lama-kelamaan itu akan naik ya. Dimulai dari dia 0, kemudian lama-kelamaan akan terisi sampai dia full ya. Makanya grafiknya itu datar di akhirnya. Kenapa? Karena kalau power bank sudah full ya full, nggak bisa bertambah melebihi kapasitas power bank-nya. Jadi kalau semisal power bank-nya kapasitas maksimalnya 5 farad ya, dicas dengan waktu sampai 1 jam atau 2 jam semisal ya, sampai 1000 jam ya bakalan dia 5 farad terus, nggak akan bisa menjadi 1000 farad. Makanya di sini grafiknya datar. Baik, dari sini ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada, sekarang jam ya sudah 9:30 ya. Kalau kelas sebelah kemarin saya lupa nggak membahas tugasnya, maka kelas sebelah itu sudah sampai bab magnet. Tapi kemarin karena ada gangguan trouble, jadi bab magnetnya tidak sampai saya selesaikan secara full ya. Ya, jadi untuk kedua kelas ya, baik itu kelas A maupun kelas B, minggu depan kuisnya sama materinya, yaitu tentang potensial listrik ya, dimulai dari energi potensial, kemudian ada potensial pada dipol, kemudian ada kapasitor plat sejajar ya, dan kemudian terakhir ada pengosongan kapasitor dan pengisian kapasitor. Kelas B kira-kira hari Senin jam 8 kosong nggak? Tidak, Pak, ada lulus. Ada Oh, kalkulus. ada kalkulus ya, baik. Ya kalau begitu nanti kuisnya insya Allah kita lakukan di jadwal yang sama ya, yaitu di hari Kamis jam 8 ya. Kelas di sini ada yang mahasiswa kelas A nggak? Ada, Pak. Ya. Kelas A kalau kuisnya hari Kamis jam 8 bisa nggak? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, ya? Pak, bisa. Oke. Ini kalau saya lihat ada Ainayah, Tariza sama Tariza tadi ikutan anu nggak? Apa namanya? Mulai dari awal nggak? Enggak, Pak. Mohon maaf. Oh, berarti nggak ikut waktu bahas soal tugas ya? Iya, Pak. Oh, Ainayah ikut dari awal ya? Dari nomor 2 tadi, Pak. Oh, kalau Vera? Iya, dari nomor 2, Pak. Oh, baik. Ya, nanti disampaikan ke kelas A ya. Mohon maaf, saya kemarin kelupaan nggak bahas tugas kalian ya, gara-gara saya kemarin ngajar kelas A itu nggak pakai laptop, pakai HP. Maka ya nanti silakan apa namanya, dilihat rekamannya ya, karena ini sudah saya rekam, jadi ya nanti bisa dipelajari lah. Baik, demikian kuliah hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan
kesehatan, sampai nanti kita bisa bertemu lagi di semester yang baru. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.